Selamat malam anak didik kami sekalian, salam sehat. Ketemu lagi dengan saya Ibu N. Simbolon yang ajar ekonomi di kelas 12 sosial. Jadi tadi sebenarnya sudah banyak yang masuk di Google Meet. Terima kasih buat anak didik kami yang sudah bergabung. Yang belum bergabung banyak itu ada masalah mungkin, ada yang jaringan tidak ada yang datanya habis. Jadi di sini kembali Ibu terangkan apa yang kita pelajari tadi. Oke, jadi untuk kelas 12 kita di sini memang ada dibuat materinya ekonomi kelas 12. Nah, jadi tapi kita masuk di kelas 12 ini masuk akuntansi. Maka akuntansi itu kan bagian dari ekonomi, sehingga kita mempelajari akuntansi di sini. Jadi karena kita belajar akuntansi, Ibu harap bukunya itu harus yang folio, ukuran folio, karena membuat laporan keuangan itu tidak pernah buku yang kecil. Jadi harus buku folio. Itulah sebabnya itu sudah Ibu suruh. Nah, dan karena itulah Ibu buat tadi Google Meet itu agar bisa saya melihat anak didik kami siapa yang sudah mempersiapkan buku catatannya. Nah, tapi yang belum mempersiapkan supaya tetap disiapkan ya. Nah, jadi masuk kita yang pertama, apa-apa saja yang kita pelajari dalam kelas 2 di kelas 12 ini. Yang pertama, bab 1 itu nanti ada akuntansi sebagai sistem informasi. Maksudnya di sini dari mana sejarah akuntansi itu? Apa pengertian akuntansi itu? Itulah yang harus kita tahu. Bagaimana sih akuntansi itu? Mungkin baru kali ini kamu belajar akuntansi. Nah, itu. Jadi di sini nanti kita pelajari itu. Jadi penulisan akuntansi seperti ini dia ya. Akuntansi atau sering disebut dengan accounting ya. Akuntansi sebagai sistem informasi, bukan akuntansi, supaya jangan ada nanti kesalahan penulisan di catatannya. Oke. Kemudian bab yang kedua ini nanti kita pelajari yang pedas-pedas, yaitu persamaan dasar akuntansi. Nah, yang pedas-pedas berarti pasti asik, kamu pasti suka yang pedas-pedas ya kan. Nah, kemudian bab yang ketiga, siklus akuntansi perusahaan jasa. Bab yang keempat, penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi di sini nanti kita pelajari bagaimana membuat pembukuan itu jika perusahaanmu itu bergerak di bidang jasa. Kemudian bab yang kelima dan keenam ini masuk semester 2. Nah, di sini dipelajari siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi di sini nanti yang dipelajari adalah bagaimana membuat pembukuan di perusahaan dagang itu. Seperti itu dia. Nah, masuk kita bab yang pertama, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, di sini bisa kita lihat kayaknya di sini ada sedang menghitung ya, megang kalkulator berarti menghitung. Pasti yang dihitungnya adalah uang. Kalau di kalkulator pasti uang yang dihitung. Apalagi kalkulatornya ini yang besar, itu kalkulator per 33. Nah, jadi mungkin lagian di sini ada kayaknya barang-barang lagi berdagang, menghitung dagangannya. Tapi biasanya dipakai ini dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Namun ini adalah bagian dari akuntansi. Nah, apa pentingnya akuntansi itu bagi pelaku usaha dan bagaimana prinsip dalam pencatatan akuntansi? Kita lihat berikutnya. Jadi sebelum kita masuk ke sini, kita harus tahu dulu apa tujuan kita mempelajari akuntansi ini. Tujuan kita mempelajari bab yang pertama ini. Yang pertama itu, dengan mempelajari ini kita mampu menjelaskan apa itu sejarah akuntansi di Indonesia. Kemudian setelah melakukan diskusi, kita dapat membuat apa itu manfaat akuntansi dan pemakaian informasi akuntansi itu dengan tepat. Kemudian mampu menganalisis karakteristik kualitas informasi akuntansi dengan tepat. Nah, maksudnya di situ kita bisa menjelaskan apa itu ciri-ciri dari akuntansi. Kemudian yang keempat, dengan mempelajari akuntansi kita bisa mengetahui bidang-bidang akuntansi dengan tepat. Kemudian mendeskripsikan profesi akuntan.
atau tugas profesi akuntan. Lebih jelasnya nanti apa-apa saja ini kita akan lihat. Nah, pertama itu konsep dasar akuntansi, itulah pertama sekali yang harus kita pelajari. Kemudian sistem informasi akuntansi. Nah, masuk kita konsep dasar akuntansi. Nah, bagaimana perkembangan akuntansi di dunia? Nah, disinilah pertama kali ini ada ini Lucas Pacioli, di buku pakaimu juga ada, nanti bisa kamu lihat. Lucas Pacioli inilah dikatakan sebagai bapak akuntansi. Kenapa dia dikatakan bapak akuntansi? Karena dialah penemu pertama akuntansi itu. Jadi itu ditemukan, atau akuntansi itu ada sejak tahun 1494 dengan melaporkan sistem tata buku berpasangan atau disebut dengan double entry bookkeeping. Kemudian Lucas Pacioli ini menulis bukunya berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportion et Proportionalita. Jadi akuntansi ini berasal dari bahasa Yunani. Pertama sekali temukan di Yunani, nanti bisa kamu lihat juga di buku pakaimu lengkap. Dalam buku tersebut berjudul Tractus de Computis et Scripturis yang menggambarkan pembukuan berpasangan. Pembukuan berpasangan sama tadi dengan double entry. Itu dia. Nah, kemudian masuk ke Eropa. Awalnya Eropa menggunakan sistem kontinental atau tata buku. Nah, adanya revolusi industri mendorong pencatatan keuangan secara akurat. Setelah itu sistem kontinental ini mulai berganti dengan sistem Anglo-Saxon. Sistem Anglo-Saxon ini mulai diterapkan para pelaku bisnis Amerika Serikat, sehingga akuntansi makin berkembang di dunia. Jadi dari Amerika Serikat dia, kemudian berkembanglah di dunia. Nah, bagaimana perkembangan akuntansi itu di Indonesia? Nah, pencatatan hasil tanam paksa di Indonesia oleh Belanda menggunakan pembukuan kontinental. Jadi data orang Belanda dulu digunakan di Indonesia itu pembukuan kontinental. Sehingga sistem kontinental itu mulai ditinggalkan dan beralih ke sistem Anglo-Saxon. Perubahan sistem akuntansi itu tidak lepas dari peran Bank Dunia yang menyalurkan pinjaman ke Indonesia. Sehingga Bank Dunia menghendaki laporan keuangan menggunakan sistem Anglo-Saxon. Jadi dari Bank Dunia itu digunakan semua, sehingga sistem akuntansi yang dianut itu di Indonesia adalah sistem Anglo-Saxon. Ikutlah Indonesia mengikuti itu karena sudah itu dipakai di dunia. Kemudian pemerintah Republik Indonesia mengirimkanlah putra-putri Indonesia ke luar negeri untuk mempelajari akuntansi. Di dalam negeri mulailah dirintis IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, untuk membina perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan. Jadi akuntansi itu berkembang pesat saat dikeluarkan Undang-Undang tahun 1967 dan tahun 1968. Maka terbentuklah Ikatan Akuntansi yang menerapkan standar akuntansi keuangan. Jadi akuntansi itu bukan kita buat nanti rumusnya itu sudah mendunia. Jadi sistem yang kita buat nanti atau yang Ibu ajarkan nanti, rumus-rumus yang digunakan itu sudah berdasarkan standar akuntansi keuangan. Sini masuk kita sistem informasi akuntansi. Nah, jadi untuk mengetahui informasi akuntansi ini kita harus tahu dulu pengertian dari akuntansi. Pengertian akuntansi itu memang sangat banyak. Ada itu menurut American atau AAA, ada AICPA. Nah, jadi ini disingkat ini di sini. Maka pengertian akuntansi itu adalah sistem informasi mengidentifikasikan. Nah, maksudnya di situ identifikasikan, simpulkan dulu. Setelah bisa kamu analisis atau kamu identifikasikan, maka kamu mencatat.
catatlah di bukumu itu. Bukunya juga